Shalom semuanya. Tadi kita sudah baca pembacaan Torah dari para Salaf yang terambil dari Wayikra pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 36. Itu jika kita baca di Kumats atau Tanakh atau Torah. Tapi kalau kita yang menggunakan Alkitab biasa, pembacanya itu terdapat di Imamat pasal 6 ayat 8 sampai dengan pasal 8 ayat 36. Ada perbedaan di sana, kenapa sampai bisa beda saya juga tidak tahu, tapi itu beda. Haftarahnya itu ada di Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28 dan pasal 9 ayat 22 sampai 23. Ini kita bisa lihat untuk sahabat-sahabat ke depannya, pembacaan Torah dan haftarahnya itu dari mana. Kita bisa lihat di Chabad.org atau kita bisa download juga aplikasinya, itu tersedia juga di App Store dan Google App. Oke, jadi ini saya akan menjelaskan parasat Salaf dari sudut pandang perempuan yang diberikan oleh Rebbetzin Chana Bracha. Parasha kali ini diawali dengan pembakaran persembahan. Sementara akhir dari parasha sebelumnya, yang adalah parasha Wayikra, itu membahas tentang persembahan penghapus, persembahan pengampunan dosa yang harus dibawa ketika kita melakukan suatu kesalahan. Tapi yang paling penting dari persembahan-persembahan ini sebenarnya tersembunyi di antara parasat Wayikra dan parasat Salaf. Di tengah-tengahnya parasat sahabat lalu dan parasat sahabat sekarang. Kita masuk ke judul yang pertama. Itu judulnya adalah dengan tangan yang bersih. Di akhir parasat Wayikra dikatakan dalam Wayikra pasal 5 ayat 23 di Tanakh atau Imamat pasal 6 ayat 4 di Alkitab. Mungkin Deborah boleh tolong bacakan. Kalau Deborah pakai Alkitab, berarti yang dibuka dari Imamat pasal 6 ayat 4. Imamat pasal 6 ayat 4, maka akan terjadi ketika dia berdosa dan bersalah, maka dia harus mengembalikan barang rampasan yang telah dirampok, atau barang sitaan yang telah dia peras, atau barang titipan yang telah dipercayakan kepadanya, ataupun barang hilang yang telah dia temukan. Oke, Toda bisa mute dirinya lagi sendiri. Lalu selanjutnya Kakak Rifka mungkin bisa tolong baca dari Imamat pasal 6 ayat 9. Imamat 6 ayat 9. Imamat pasal 6 ayat 9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Oke, Toda. Jadi tadi kita sudah dengar di akhir parasat Wayikra dikatakan seperti yang tadi dibacakan oleh Deborah di Wayikra pasal 6 ayat 4 yang tertulis di Alkitab. Lalu parasat Salaf diawali dengan Wayikra pasal 6 ayat 9 yang tadi sudah dibaca oleh Kakak Rifka. Itu hubungan transisi antara keduanya adalah jika kamu ingin membawa persembahan, jangan mencuri dari orang lain. Lalu jadikan barang curian itu sebagai persembahan. Seperti tertulis dalam Yesayahu 61 ayat 8.
Yohana bisa tolong baca dari Yesayahu atau Yesaya pasal 61 ayat 8. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Hashem mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Oke, Toda. Jadi seperti ada tertulis dalam Yesayahu pasal 61 ayat 8 yang tadi sudah dibacakan oleh Yohana. Ini ada satu pernyataan seperti ini. Kapankah saya ini maksudnya Hashem, kapankah saya akan menerima persembahan bakaran yang kamu bawa sendiri? Kapankah tangan kamu akan bersih dari kerja perampasan atau perampokan? Seperti dikatakan Raja Daud dalam Tehillim pasal 24 ayat 3 sampai 4. Tante Asna bisa tolong bacakan di Tehillim pasal 24 ayat 3 sampai 4. Ya, Tehillim pasal 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Hashem? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Oke, Toda. Ya, jadi itu seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Tehillim 24 ayat 34. Ayat 3 sampai 4. Dan kata-kata yang tadi saya bilang itu ungkapan yang, kapankah saya akan menerima persembahan bakaran yang kamu bawa sendiri? Kapankah tangan kamu akan bersih dari kerja perampasan atau merampok? Ini tertulis dalam Midrash Tanhuma tentang parasat Saf yang pertama. Nanti saya tulis sumbernya. Jadi hal ini tuh mengajarkan kita bahwa kejujuran itu merupakan hal yang mutlak, harus dilakukan saat kita membawa persembahan di tempat kudus atau bait suci. Cara kita beribadah kepada Hashem dari generasi ke generasi itu didasari hal ini. Bahkan saat kita belum punya bait suci saat ini. Jika tidak demikian, maka tidak akan ada persembahan atau kedekatan dengan Hashem. Kecuali kalau niat kita itu benar-benar bersih dari niat untuk menyakiti sesama kita. Mengorbankan korban persembahan ini tidak bisa dipisahkan dari perilaku kejujuran ini. Kan kalau tadi merampok itu bukan merupakan perilaku kejujuran. Oke, kita masuk ke judul yang kedua. Judulnya adalah layaknya manusia pertama. Dasar dari penjelasan ini juga ditunjukkan di awal kitab Wayikra dalam pengajaran tentang persembahan. Coba Levana tolong baca dari Wayikra pasal 1 ayat 2. Wayikra pasal 1 ayat 2. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika seseorang dari antaramu mempersembahkan pada Hashem suatu persembahan dari hewan, haruslah kamu mempersembahkan persembahanmu itu dari kawanan lembu atau dari kawanan domba. Oke, Toda. Jadi kata tadi kan kita ada dengar ada di situ disebutkan kata seseorang. Atau kalau kita lihat dalam tulisan bahasa Ibrani-nya itu kata seseorang itu ditulisnya Adam. Ini pengecualian karena biasanya kata seseorang itu dalam bahasa Ibrani mungkin ya itu dituliskan ish, ish, ish.
Tapi khusus ayat ini dibilang kata seseorang itu dalam bahasa Ibrani dituliskan Adam. Maka dari itu Rashi mengajukan pertanyaan seperti ini. Kenapa harus menggunakan kata seseorang? Karena Adam itu adalah manusia pertama. Jadi Rashi menyuguhkan perbandingan seperti ini. Layaknya manusia pertama yang tidak mempersembahkan apapun dengan hasil rampasan atau rampokan, karena memang manusia pertama kan cuma dia sendiri, jadi semua yang ada di dunia itu secara logika memang semuanya yang ada di dunia itu adalah milik dia sendiri, karena kan cuma dia sendiri manusia pertama. Jadi dia, kalau dia membuat persembahan juga dia tidak mungkin merampok orang lain punya, karena semuanya punyanya dia. Jadi Rashi bilang, layaknya manusia pertama Adam ini, jadi kita juga tidak boleh memberikan persembahan dari hasil rampasan atau rampokan. Ini pernyataan pendapat dari Rashi ini tertulis dalam Vayikra Rabbah 2 ayat 7. Jadi hubungan antara perilaku jujur dengan persembahan kepada Hashem ini hanya tertulis secara tersirat saja dan tidak langsung dikatakan dengan jelas. Ini karena harusnya kita sudah langsung mengerti tentang hal ini tanpa harus diberitahu lagi. Prinsip ini sangat mendasar dalam Torah sehingga tidak perlu untuk diutarakan secara belak-belakan. Maksudnya secara belak-belakan adalah tidak perlu untuk ditulis dengan jelas dalam satu ayat. Kalau kita tuh harus jujur dalam memberikan persembahan, kita tidak boleh merampas. Kan dari tadi kita baca tidak ada yang tertulis seperti itu kan. Itu yang dikatakan kalau perintah ini untuk kita memberikan persembahan dengan jujur tanpa merampas punya orang, itu tuh secara tersirat gitu. Tidak tertulis langsung dengan jelas kalau tidak boleh merampas atau merampok punya orang baru dijadikan persembahan. Oke. Selanjutnya, judul yang ketiga. Itu judulnya adalah tingkatan merampok atau merampas. Tapi sebelumnya mungkin Ima Seli bisa tolong baca dari Imamat atau Wayikra pasal 6 ayat 2 sampai ayat 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 2 sampai ayat 4. Imaseli dari Wayikra pasal 6 ayat 2 sampai ayat 4. Lalu selanjutnya itu Tante Stefani. Tante Stefani kalau bisa dengar nanti tolong buka dan baca dari mana tadi? Imamat pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Saya ulangi lagi. Imaseli nanti tolong baca dari Imamat pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Lalu Tante Stefani tolong buka dan baca di Imamat pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Kalau sudah dapat, masing-masing bisa unmute dirinya sendiri lalu dibaca. Wayikra pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ketika seseorang berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap Hashem dan dia berdusta terhadap sesamanya mengenai barang titipannya atau mengenai barang pakatan atau mengenai barang rampasan, atau ia telah memeras sesamanya, atau ia telah menemukan barang yang hilang, tetapi dia memungkirinya dan dia bersumpah di atas dusta,
mengenai setiap hal dari semua yang orang itu lakukan sehingga berdosa dengannya. Maka akan terjadi ketika dia berdosa dan bersalah, maka dia harus mengembalikan barang rampasan yang telah dia rampok atau barang sitaan yang telah dia peras atau barang titipan yang telah dipercayakan kepadanya ataupun barang hilang yang telah dia temukan. Ayat 5, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Ayat 6, sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Hashem seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Oke, Toda. Jadi judul yang selanjutnya kan tadi adalah tingkat merampok atau tingkat merampas milik orang lain maksudnya. Jadi ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Heli dan Tante Stefani ini menyebutkan beberapa cara yang dapat merusak harta atau properti seseorang. Bukan hanya merampok bank atau mencopet, tapi sebenarnya segala jenis mengambil tanpa izin ini juga dikategorikan sebagai pencurian atau perampokan atau perampasan. Bahkan ketika kita misalnya menemukan suatu barang dan kita diam-diam saja serta mungkin ada yang tanya gitu, contoh saja. Misalnya kita lagi jalan di sekolah gitu, baru kita lihat ada uang gitu 20.000 jatuh. Terus tidak ada orang sekitar situ, sudah kita ambil saja. Terus langsung misalnya dari depan ada yang datang lari kembali, terus dia tanya ke kita, ada lihat itu uang 20.000 tadi kayaknya jatuh di sekitar sini deh. Baru kita kayak diam-diam saja, terus kita bilang, kita tidak lihat. Terus sampai kita bersumpah misalnya, betul, saya sumpah, saya tidak lihat gitu. Nah, ini tuh tetap tergolong sebagai pencurian gitu. Walaupun kita pikir ini uang, kita tidak tahu dia juga tipu atau tidak gitu. Itu betul dia punya 20.000 kayak tidak gitu. Kita tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik diam-diam saya sudah 20.000 kasih masuk di kantung sudah aman. Ya mungkin kita pikir kan begitu. Tapi ini dijelaskan oleh Rabbi Sin, ini tetap hal yang kita lakukan tergolong sebagai pencurian atau mengambil milik orang lain. Karena kan kita tahu itu bukan punya kita. Dan kita harus membawa persembahan pengampunan yang sudah maksudnya kalau ini terjadi di misalnya sudah ada bait suci nanti, kalau kita melakukan kesalahan seperti ini, itu tergolong perampasan kan atau pencurian. Dan kita tuh harus membawa persembahan pengampunan seperti dosa-dosa pencurian lainnya gitu. Jadi setara. Dan tentang persembahan pengampunan ini tuh sudah kita bahas di Parashat Vayikra atau di Parashat sebelumnya, sahabat lalu. Jadi Talmud bertanya seperti ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan seorang pencuri? Apa arti sebenarnya dari kita bisa dijuluki misalnya sebagai seorang pencuri? Di sini Rabbi Hizda menjawab, itu adalah ketika seseorang misalnya berkata, pergi dan kembalikan seseorang ini mungkin bisa juga orang, mungkin yang lihat, mungkin kita punya teman yang lihat langsung gitu kan, kalau kita diam-diam aja gitu, mungkin ada yang dia nih suara dari luar dia bilang kan, maksudnya kita punya teman dia bilang kasih kembali sudah, itu kan bukan punyamu, kasih kembali aja.
Tapi atau juga suara juga dari dalam hati kita, kayak kita yang merasa suara dari dalam kita bilang pergi terus kasih kembali gitu, pokoknya pergi kembalikan. Kalau misalnya kita sampai bisa dengar suara kayak gitu atau merasakan suara kayak gitu, berarti ya yang kita lakukan itu adalah salah atau itu sudah tergolong pencurian atau kita sudah tergolong sebagai pencuri. Itu yang dikatakan oleh Rabbi Kisda. Jadi kalau ada suara, pergi kembalikan. Pergi dan kembalikan. Karena ini adalah sebuah pencurian gitu. Ini pendapat dari Rabbi Kisda ini tertulis dalam Baba Metzia 3a. Maka dari itu, kalau kita berhutang uang saja, kalau kita berhutang uang kepada orang lain, kepada kita punya teman, lalu kita bilang, misalnya dia sudah datang tagih, kita bilang, saya pinjam dulu ya, besok baru saya ganti gitu. Terus besok kita datang, dia bilang, dia tagih gitulah hutangnya. Terus kita malah bilang, nanti dulu, besok, saya lagi tidak ada uang gitu sekarang. Nah, kalau misalnya kita sampai bisa bilang nanti baru kok datang lagi, sudah besok atau lusa gitu kan buat minta. Ini sebenarnya dengan kita berkata seperti ini, kita sebenarnya sudah mencuri sesuatu dari dia. Kita tuh mencuri waktunya dia. Karena dia tuh menghabiskan waktunya dia untuk tunggu-tunggu kapan kita mau ganti utangnya. Kapan kita mau ganti uang yang dia kasih pinjam itu. Padahal kita sudah bilang besok, terus dia datang minta, dia malah kita bilang besok nanti kok datang lagi sudah. Sekarang terada uang. Nah, ini kan jadi kita bukan kesannya, ini kita tergolong juga mencuri dari dia. Mencuri uangnya, terus juga mencuri waktunya. Karena dia menghabiskan waktunya untuk menunggu-nunggu kita kapan mau bayar utang itu yang dia kasih pinjam. Seperti itu. Ini menurut Rabbi Chanaraka. Lalu judul yang selanjutnya adalah mencuri dari anak-anak kita. Ini mungkin lebih relevan untuk yang sudah mama-mama, tapi untuk yang belum, dengarkan saja. Karena nanti kan juga kalian jadi mama-mama, termaksud juga saya. Jadi judul yang terakhir adalah mencuri dari anak-anak kita. Di sini Rebbitzin mengatakan keterkaitan antara hubungan interpersonal yang baik dan benar dengan hubungan interpersonal itu maksudnya hubungan antar manusia gitu, hubungan kita dengan sesama kita. Itu yang dimaksudkan dengan hubungan interpersonal atau antar pribadi gitulah kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi, keterkaitan antara hubungan interpersonal yang baik dan benar dengan kedekatan kepada Hashem, ini sebenarnya direfleksikan secara langsung dalam diri seorang ibu Yahudi. Di sini Rebbitzin mengatakan kalau dulu saya kenal seorang wanita yang sangat spiritual sekali, dan dia senang untuk selalu berdoa. Setiap Jumat malam setelah bakar lilin, dia akan meninggalkan 5 anaknya yang masih kecil-kecil, lalu dia bakar lilin nih. Baru dia tinggalin anak-anaknya itu di ruang tamu yang ada lilin itu, masih kecil-kecil. Lalu dia lari ke sinagog untuk berjumpa dengan Hashem. Kalau dipikir-pikir memang tidak salah yang dia bikin. Selanjutnya, Rebbitzin bertanya seperti ini. Seberapa sering kita harus terlibat dalam mitzvot yang penting yang dalam waktu bersamaan kita juga harus mengorbankan atau meninggalkan anak-anak kita untuk sementara waktu menurut kita, para mama-mama yang meninggalkan anaknya. Dan Rebbitzin mengatakan lagi, itu tadi kan kenalannya dia. Dan dia cerita lagi ada cerita yang cukup serupa seperti ini. Ada kisah atau cerita yang cukup terkenal, di mana seluruh Kehila menunggu dengan tidak sabar kehadiran Rabbi Yisrael Salanter untuk memimpin mereka doa Kol Nidrei di malam Yom Kippur. Nanti mungkin masing-masing kita kalau misalnya tertarik dengan kisah ini bisa coba Google sendiri-sendiri kisah dari Rabbi Yisrael Salanter. Jadi para Kehila ini sudah menunggu dengan tidak sabar kehadiran Rabbi untuk memimpin mereka doa Kol Nidrei di malam Yom Kippur. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya Rabbi sampai juga. Alasan dibalik keterlambatannya adalah tangisan seorang bayi
yang terdengar saat ia jalan menuju sinagog. Karena ibu mereka ternyata sedang meninggalkan mereka untuk pergi berdoa. Yang kemungkinan mungkin sedang berdoa di sinagog. Seperti kisah yang Rabbi Tzim ceritakan sebelumnya. Jadi Rabbi Israel Salanter ini mengerti dan dia akhirnya meluangkan waktunya untuk masuk ke rumah itu dan menenangkan bayi itu. Karena hal ini sebenarnya menurut Rabi harus lebih diutamakan dari memimpin ibadah kehila di malam Yom Kippur. Jadi menurut Rabi, ketika dia mendengarkan suara anak bayi yang sedang menangis karena ditinggalkan mamanya, itu adalah lebih penting untuk dia masuk dan menenangkan anak bayi itu dibandingkan dia kasih tinggal saja suara anak bayi itu, nanti juga mamanya datang. Terus dia lebih baik dia pergi saja ke sinagog langsung, karena itu kan kewajibannya dia untuk pimpin kehila. Ternyata tidak. Rabi justru bilang di sini adalah lebih penting untuk dia masuk ke rumah itu, menenangkan bayi itu, dibandingkan dia harus langsung cepat-cepat pergi ke sinagog, di mana kehila sudah menunggu dari tadi. Seperti itu. Jadi di sini Rebbitzin mengatakan, khususnya saat Pesach, di mana kita diperintahkan untuk memberikan persembahan domba bersama dengan keluarga atau tetangga dekat kita. Deborah mungkin bisa tolong baca dari Shemot pasal 12 ayat 3 sampai ayat 4. Shemot itu Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai ayat 4. Kalau sudah dapat, silakan unmute dirinya sendiri, lalu baca. Pasal 12 ayat 3 sampai 4. Oke. Pasal 12 ayat 3, berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing, domba bagi mereka menurut keluarga leluhur. Seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Ayat 4, dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makanannya, haruslah kamu memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Oke, Toda. Jadi di sini kita diingatkan kalau kebebasan kita untuk melayani Hashem itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk membina hubungan antar pribadi yang baik dengan orang di sekitar kita. Terlebih khusus dengan anak-anak kita, untuk para mama-mama atau untuk para orang tua. Atau mungkin untuk anak-anak dengan orang tua kita. Ingatlah untuk para mama-mama, ibu-ibu, kalau debu itu bukan kamets. Kamets itu ragi, yang mungkin sekarang-sekarang ini sudah mulai kita bersihkan karena sudah memasuk Pesach. Ingatlah, debu itu bukan kamets. Dan anak-anak kita itu bukan persembahan Pesach. Itu kata penutup dari Rebbitzin. Saya juga belum tahu, belum mengerti artinya apa, mungkin nanti saya tanyakan, tapi itu kata-kata penutup dari Rebbitzin untuk para ibu-ibu adalah ingatlah kalau debu itu bukan kamets. Mungkin maksudnya adalah kalau memang kita harus membersihkan kamets, tapi maksudnya tidak perlu membersihkan terlalu yang detail-detail sekali. Kalau misalnya baca penjelasan yang saya artikan dari Rabi, namanya Rabi Manis, itu kita kalau kita rasa sudah bersihkan, sudah jangan terlalu ngotot sampai detail-detail, pikir nanti bagaimana kalau tiba-tiba ada lagi yang dibawa tikus misalnya untuk masuk ke dalam rumah kita, itu kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Jadi maksudnya adalah ingatlah kalau debu itu bukan kamets, bahwa kita tidak perlu cek semua sudut-sudut rumah yang mungkin berdebu gitu untuk pastikan kalau tidak ada kamets. Mungkin itu maksudnya. Ingatlah kalau debu itu bukan kamets dan anak-anak kita itu bukan persembahan Pesach. Ini saya tidak tahu maksudnya apa, belum tahu maksudnya. Tapi kalau misalnya nanti mungkin bisa cek pelajaran dari Rabbi Cat, itu
kalau persembahan Pesak itu kan harusnya kalau ada bait suci itu kita bawa persembahan kambing domba kan, yang tadi mungkin Deborah baca tuh ke bait suci, tapi kan sekarang lagi tidak ada bait suci, makanya saat kita perayaan Pesak itu persembahan Pesak kita dilambangkan oleh, ada yang tahu tidak? Dilambangkan dengan apa? Tidak apa-apa, kalau tidak ada yang tahu tidak usah di-unmute. Jadi persembahan Pesak kita itu dilambangkan dengan itu, afikomen atau matsah yang kita sembunyikan. Itu penjelasan dari Rabbi Kate. Jadi persembahan Pesak itu tuh disembunyikan. Mungkin maksudnya kalau misalnya saya hubungkan dengan penjelasannya Rabbi Sin di sini, kata penutupnya adalah anak-anak kita itu bukan persembahan Pesak. Kan tadi afikomen itu harus disembunyikan. Jadi anak-anak kita itu tidak perlu disembunyikan atau dikasih tinggal aja di rumah, ajak aja gitu mungkin. Jadi itu kata-kata penutup dari Rabbi Sin. Untuk para mama-mama, ingatlah kalau debu itu bukan chametz dan anak-anak kita itu bukan persembahan Pesach. Oke, jadi itu saja untuk pengajaran kali ini. Nanti penjelasan dari Rabbi Kate akan saya kirim di grup Esat Khail. Jadi sebelum kita mengakhiri ini semua, masing-masing kita bisa kasih rapi rambut, kasih rapi baju, terus kasih nyala videonya, dan kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Todah.